Mungkin karena Pak Samsul Rizal belum ngerespon, beliau sudah masuk, cuman mungkin ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Mungkin dilanjut ke narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Solemha, pakar HTN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum GMPI, Dr. Haji Ahmad Baitawi. Assalamualaikum, semoga sehat Pak Baitawi. Kemudian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Samsul Rizal. Kemudian Direktur Eksekutif para sindikat Bapak Arief Nur Cahyo, dan yang terakhir yang berikutnya Bapak Ilham Saputra, Ketua KPU RI, kemudian yang terakhir Bapak Rizky Ansyah, Sekjen DP GMPI. Baik, Pak Samsul, ini berapa menit saya? Sekitar 10-20 menit, Pak. Baik, karena ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Apa-apa saya sendiri yang screen ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini diskusi yang sangat menarik sebagai pendalaman terhadap isu politik yang berkembang pada saat ini berkaitan dengan penundaan pemilu 2024 ditunda atau dilanjut. Ini isu yang sangat seksi karena memang politik ini selalu progresif dan dinamis. Banyak pakar yang mengatakan bahwa memang politik seringkali kalau tidak ada aturannya bisa menabrak kanan dan kiri. Oleh sebab itu, Lord Acton misalnya mengatakan bahwa power can corrupt and absolute power corrupts absolutely. Bahwa kekuasaan itu memang cenderung untuk disalahgunakan atau dikorupsi, apalagi yang absolut kekuasaan. Pakar hukum tata negara kita seperti misalnya Prof. Sri Sumantri itu juga mengatakan bahwa politik layaknya lokomotif kereta api dan konstitusi layaknya rel kereta api, di mana kalau tidak ada konstitusi maka politik tidak akan menemukan arahnya. Disertasi Mahfud MD juga mengatakan bahwa politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif dan holistik. Jadi saya kemudian mengatakan politik itu memang dinamis sehingga kita menamakan konstitusi sebagai rel ataupun koridornya. Maka di berbagai literatur dikatakan bahwa konstitusi itu sebagai the supreme law of the land. Bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Nah, berkaitan dengan isu ini sebenarnya konstitusi berlaku sebagai pembatasan kekuasaan. Jadi tidak semua penguasa bisa menjalankan kekuasaan dengan kehendaknya, tetapi harus dalam bingkai konstitusi. Karena memang konstitusi itu sebagai pembatasan kekuasaan, sehingga banyak sekali paham disebut sebagai paham konstitusionalisme. Nah, konstitusi itu memang ada beberapa pembatasan yang termuat di dalamnya. Yang kemudian saya rangkai ada 5 ya. Pertama adalah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Jadi adanya distribusi kekuasaan, kemudian separation of power di pemerintahan pusat, baik MPR, DPR, DPD, Presiden, dan sebagainya, itu adalah sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Kalau kekuasaan ada di tangan satu penguasa, maka akan melahirkan kekuasaan yang absolut. Nah, di samping juga ada pembatasan kewenangan. Jadi meskipun DPR bersama dengan Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk maupun mengubah undang-undang, tapi tidak kemudian dengan kekuasaannya semaunya sendiri kemudian dilakukan pembatasan, dilakukan perubahan. Termasuk MPR. Jadi kita mengenal 2 konsep di dalam hukum. Pertama adalah konsep rule of law. Yang kedua adalah konsep rule by law. Jadi kalau konstitusi maupun undang-undang itu kemudian diubah berdasarkan prinsip-prinsip hukum, berdasarkan rasionalitas,
berdasarkan kepentingan negara, berdasarkan atas kepentingan bangsa, maka itu disebut dengan konsep the rule of law. Tapi kalau konstitusi hanya lahirnya saja yang kemudian diubah untuk mencapai tujuan pribadi, tujuan golongan, tujuan politik sendiri, tujuan politik partai politik misalnya, maka itu disebut dengan the rule by law. Jadi pemerintahan yang didasarkan hanya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan. Jadi meskipun nantinya misalnya konstitusi diubah, undang-undang tentang pemilu diubah, apakah standarisasi di dalam, apakah value yang ada di dalam perubahan itu sesuai dengan prinsip-prinsip the rule of law, atau jangan-jangan itu adalah mengarah kepada the rule by law. Nah, jadi tidak semua hukum, tidak semua produk hukum itu kemudian disebut sebagai hukum yang responsif, hukum yang demokratis. Kemudian juga ada pembatasan masa menjabat. Jadi kalau saya pribadi itu bukan menamakan sebagai masa jabatan. Jadi kalau saya ini di disertasi saya sudah saya singgung mengenai masa jabatan, sebenarnya adalah tidak ada masa jabatan sepanjang jabatan itu diatur di dalam undang-undang dan tidak terbatas masanya, itu adalah berlakunya masa jabatan. Yang berlaku, yang terbatas adalah masa menjabat dari seorang pejabat negara. Jadi pembatasan masa menjabat itu juga menjadi sebuah pembatasan kekuasaan, sehingga kita sepakat bahwa presiden, wakil presiden selama 5 tahun, dan DPR atau DPD, DPRD adalah periodik selama 5 tahun. Termasuk juga mekanisme pengawasan intern dan ekstern. Ada yang kalau di DPR ada pengawasan intern, ada MKD misalnya. Pengawasan ekstern itu misalnya ada KPK, ada BPK, kepolisian dan lain-lain untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku para pejabat negara. Yang terakhir yang paling keras adalah berkaitan dengan mekanisme impeachment. Kalau di negara seperti di Thailand, di negara-negara lain, mekanisme impeachment itu tidak hanya kepada presiden, wakil presiden, tapi juga kepada semua pejabat negara. Nah, kita masuk di isu sekarang berkaitan dengan pemilu dan masa menjabat. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Nanti saya akan kasih kuncinya, bagaimana jalan keluarnya ya. Bagaimana jalan keluarnya. Jadi pemilu itu adalah memang yang banyak diskusi di luar, kita merujuknya kepada pasal 22E, bahwa pemilu adalah untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD ya. Kemudian juga diselenggarakan setiap 5 tahunan, kemudian pemilu serentak. Jadi sekarang berbeda dengan pemilu 2014 maupun sebelumnya ya. Sejak 2019 itu untuk pileg dan pilpres adalah serentak. Sehingga diskusi mengenai masa jabatan itu ya, diskusi mengenai masa menjabat itu tidak hanya berkaitan dengan DPR atau DPD, tapi masa menjabat presiden yang lebih krusial ya, lebih krusial. Nah, kita tahu bahwa di dalam undang-undang tentang pemilu maupun yang lain-lain dikatakan bahwa masa menjabat dihitung sejak terakhir masa menjabat dari pejabat yang sebelumnya. Masa menjabat dihitung sejak pengucapan sumpah. Jadi kalau presiden dia mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk pelantikan terhadap presiden wakil presiden sekarang adalah 20 Oktober ya. Seperti Jokowi, SBY dan sebelumnya sampai pada Gus Dur itu pelantikannya adalah di tanggal 20 Oktober ya. Sedangkan untuk yang anggota DPR yang maupun DPD itu dilantiknya pada anggota DPR dilantiknya pada tanggal 1 Oktober. Nah, dia adalah tanggal 30 September adalah berakhirnya masa jabatan dari pejabat sebelumnya, dan tanggal 1 untuk yang DPR dan awal daripada masa menjabat anggota DPR. Sedangkan untuk presiden adalah tanggal 20 itu adalah awal dan berakhir masa menjabat presiden sebelumnya adalah pada tanggal 19 Oktober ya. Itu adalah secara administrasi nanti sehingga banyak mengatakan bahwa kalau nanti sampai tanggal 20 Oktober masih belum ada presiden wakil presiden terpilih, maka pasti akan terjadi kekosongan pejabat presiden maupun wakil presiden.
kalau sampai pada tanggal 1 Oktober tidak ada anggota DPR yang terpilih, maka akan terjadi kekosongan pejabat anggota DPR ya. Nah, itu yang terjadi nantinya. Jadi bagaimana kita kemudian secara hukum melihat dalam perspektif konstitusi untuk menjawab atas isu-isu kalau terjadi kekosongan hukum. Baik, kalau kita lihat ini kalau kita lihat bahwa masa presiden ini ya tadi disinggung oleh Ketua Umum BNPI berkaitan dengan masa menjabat dan pemilu ya dari Soekarno, Soeharto. Kita lihat ini sangat variatif terutama pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru ya. Di Presiden Soekarno itu adalah menjabat dari tahun 45 sampai tahun 67 yang ditetapkan dengan dalam sidang DPKI ya. Kemudian pernah juga Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ya. Tap MPR nomor 3 MPRS 63 tahun 63 ya. Pada tanggal 18 Mei 1963. Kalau Soeharto itu dari tahun 67 sampai 98. Sehingga saya katakan masa menjabat Soeharto ini selama 6 periode karena pada 98 dia ketika menjabat presiden yang ke-7 dia tidak sampai lebih dari 2 bulan. Pada bulan Maret dia dilantik tanggal 11, kemudian tanggal 21 Mei kemudian dia lengser. Kemudian B.J. Habibie juga sangat sebentar, ini masa menjabatnya karena hanya melanjutkan masa menjabat Soeharto dari 98 sampai tahun 99. Abdurrahman Wahid ini juga tidak sampai 1 periode. Kemudian Megawati. SBY mulai pemilu ini tahun 2004 sampai 2014 dan Jokowi dari 2014 sampai nanti tahun 2024. Nah, saya lebih singgung mengenai presiden ya dibandingkan DPR, karena DPR nanti logika hukumnya yang mengikuti dari logika presiden sebagian. Menurut saya ada 5 alasan pergantian presiden dan wakil presiden yang termuat di dalam konstitusi. Ya. Yang pertama adalah berakhirnya masa menjabat, yaitu pada tanggal 19 Oktober ya. Jadi kalau berakhirnya masa menjabat ini berarti dia karena adanya pemilu ya, kemudian melahirkan presiden wakil presiden terpilih. Maka pada tanggal 20 Oktober dia harus dilantik menggantikan penjabat presiden yang sebelumnya. Penjabat presiden yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah presiden mangkat atau meninggal ya, bahasa konstitusi yang lama ini, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban. Maka di dalam pasal 8 itu diganti dengan wakil presiden. Nah, kalau presiden mangkat, wakil presiden mangkat, kemudian diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban, maka dipilih oleh MPR dari 2 calon usulan presiden. Kalau wakil presiden yang mangkat. Tapi bagaimana kalau presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban secara bersamaan? Maka tugas kepresidenan dilakukan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama. Di dalam teori konstitusi disebut dengan triumvirat namanya. Triumvirat ini kemudian 3 bulan setelahnya kemudian dipilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dari MPR. Nah, ada yang kelima, pergantian presiden itu adalah karena keadaan darurat atau disebut dengan state emergency atau stat noprah. Nah, ini yang cenderung abu-abu ya untuk menyatakan standarisasi daripada state of emergency atau stat noprah. Jadi kalau kita melihat 5 alasan pergantian presiden dan wakil presiden di dalam pasal 7 maupun pasal 8 konstitusi, maka sebenarnya dari 4 alasan saya kira sulit untuk menjadi alasan yang rasional dan konstitusional ya. Karena presiden masih sehat, kemudian tidak diberhentikan di tengah jalan sebagainya untuk kemudian dilakukan pemilu tidak sebagaimana waktu mestinya. Yang paling terakhir adalah keadaan darurat ini. Nanti saya akan jelaskan
bagaimana kita menafsirkan tentang keadaan darurat sebagai alasan untuk melakukan penundaan. Jadi memang dulu sejak awal kemerdekaan itu sudah dicanangkan untuk dilaksanakan pemilu, tapi pemilu itu baru terlaksana pada pada tahun 55. Pada tahun 55 baru terlaksana. Setelah itu kemudian masuk pada era demokrasi terpimpin, sehingga kemudian beralih kepada masa Orde Baru pada tahun 68, kemudian tahun 1971 baru kemudian ada pemilu yang kedua. Sehingga pemilu memang tidak secara periodik 5 tahunan karena memang ada keadaan darurat selama masa pemerintahan, masih konsolidasi politik, sehingga banyak alasan-alasan untuk dijadikan bahwa pemilu tidak dapat dilaksanakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah di sekarang karena alasan COVID maupun karena masalah keuangan negara menjadi dasar konstitusional untuk melakukan penundaan atas pemilu tahun 2024. Nah, ini yang menjadi alasan dilakukan penundaan yang banyak ditemukan oleh para politisi berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan juga kondisi keuangan. Nah, saya secara pribadi mengatakan bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penundaan. Jadi karena apa? Karena alasan COVID misalnya tahun 2020 akhir kemarin kita melakukan pilkada. Nah, sehingga di situ banyak sekali masyarakat yang memberikan hak politiknya untuk memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan itu banyak dilakukan di beberapa daerah. Sehingga ada presiden yang memang tidak menjadikan penundaan pemilu karena alasan COVID, karena kita telah pernah melaksanakan pilkada. Kemudian juga berkaitan dengan kondisi keuangan misalnya. Kondisi keuangan kemarin KPU mengajukan 84 triliun untuk biaya pemilu tahun 2024 yang naik 300% dari pemilu sebelumnya. Maka sebenarnya kalau ada keinginan misalnya, maka ini sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan karena banyak mekanisme lain yang bisa dilakukan. Misalnya kita sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 PLU 7/2009 bahwa e-voting itu adalah konstitusional, ya, e-voting itu konstitusional. Kalau ini kemudian kita dijadikan dasar untuk membangun sistem pemilu kita untuk lebih transparan, kemudian efektif dan efisien misalnya, maka ini bisa dilakukan karena sekarang sudah tahun 2022, kita masih tahun 2024 untuk pemilu, masih banyak waktu untuk membangun sistem IT untuk e-voting misalnya, karena di beberapa negara sudah banyak e-voting itu ditetapkan. Jadi dua alasan sebenarnya adalah sangat sulit untuk diterima dengan alasan pandemi COVID maupun kondisi keuangan. Ditambah lagi, saya lihat di tahun 2021 misalnya, realisasi APBN, realisasi penerimaan negara, ya, realisasi penerimaan negara itu sampai 2.000 triliun. Jadi melebihi target, ya, kalau tidak salah targetnya 1.700 triliun, tapi realisasinya di tahun 2021 sebesar 2.000 triliun lebih. Jadi pada tahun 2021 adalah musim pandemik, tapi ada pemulihan ekonomi. Apalagi di tahun 2021 ada COVID varian Delta pada bulan Juli yang sampai sangat tinggi penyebarannya, bahkan tingkat kematiannya sangat tinggi. Nah, masa sekarang itu adalah varian Omicron yang tidak begitu berbahaya. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2021 dengan sekarang, lebih berbahaya yang tahun 2021 varian COVID. Sehingga apa? Sehingga tidak rasional kemudian untuk melakukan penundaan karena alasan COVID. Ataupun karena alasan keuangan negara, karena keuangan negara tidak mengalami penurunan signifikan dari aspek penerimaan negara. Jadi pada tahun 2020 memang ada penurunan penerimaan negara, tapi pada tahun 2021 realisasi penerimaan negara sampai 2.000 triliun lebih. Artinya kalau dilakukan efisiensi dari berbagai sektor belanja negara, kemungkinan besar dan dilakukan efisiensi terhadap biaya penyelenggaraan pemilu misalnya,
Saya yakin bahwa biaya pemilu itu tidak begitu banyak dan negara bisa mengcover atas biaya pemilu. Apalagi ada alternatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan IKT. Nah, berikutnya saya mengatakan bahwa kalau pemilu ditunda, maka akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, ya, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan ternyata kalau saya lihat belum ada norma konstitusional mengatur pengisian jabatan karena penundaan pemilu. Saya sampaikan di sini, kalau kita melihat kepada konstitusi, memang tidak ada, ya, di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar, tidak ada norma konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu dapat ditunda. Tetapi secara implisit, kalau kita baca pasal 12 undang-undang dasar, bahwa dalam keadaan darurat, maka penundaan pemilu itu memang diperbolehkan. Nah, itu ya. Dalam keadaan darurat, penundaan pemilu dapat dilakukan. Pertanyaannya adalah, apakah pandemi COVID-19 ini masuk dalam konsep stat not reh atau state of emergency, darurat negara, atau tidak? Jadi ini kan butuh penafsiran. Jadi pertanyaan hukumnya, isu hukumnya adalah apakah COVID-19 yang sampai sekarang masih belum pasti kapan akan berakhir, kemudian kondisi keuangan negara yang mengalami penurunan misalnya, tapi kemarin terbukti tahun 2021 ya terbukti ya mengalami penurunan, apakah menjadi alasan konstitusional untuk menunda pilkada, menunda pemilu, ya, menunda pemilu. Nah, ini kan harus ada penafsiran, ya, harus ada penafsiran. Kita menafsirkan pasal 12 konstitusi. Nah, saya membaca, coba saya tampilkan di sini ya. Ini undang-undang pemilu, ini menarik ya. Saya membaca undang-undang pemilu pasal 432 ya, bahwa pemilu bisa ditunda, ya, namanya pemilu susulan. Jadi kalau semua tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan, maka disebut dengan pemilu susulan. Disebut dengan pemilu susulan. Apa saja alasan pemilu susulan? Nah, itu di dalam pasal 432 bahwa pemilu susulan itu bila bisa dilakukan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya. Nah, frase gangguan lainnya ini harus ditafsirkan. Jadi harus ditafsirkan. Apakah termasuk adanya pandemi COVID atau karena adanya kesulitan keuangan negara untuk membiayai pemilu. Jadi saya yakin pada saat menyusun pasal 432 ini adalah frase gangguan lainnya, saya yakin ini ada kesengajaan untuk membuat norma yang terbuka, ya, untuk membuat norma yang terbuka. Dan saya lihat di dalam penjelasan pasal 432 tidak ada penjelasannya. Penjelasannya adalah cukup jelas. Sehingga menurut saya konstitusionalitas untuk penundaan pemilu hanya ada dua. Menurut saya hanya ada dua. Pertama karena alasan darurat negara, stat not reh, atau yang kedua karena adanya tafsir oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan frase gangguan lainnya di pasal 432 ayat 1. Ini rahasianya yang tadi saya sampaikan, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Jadi misalnya masyarakat sipil atau siapapun mengajukan JA kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian atas frase gangguan lainnya sebagai alasan konstitusional untuk melakukan penundaan pemilu, ya bisa merujuk kepada pasal 432 tentang gangguan lainnya. Agar apa? Agar karena meskipun ada alternatif untuk amandemen konstitusi itu sangat sulit, apalagi tadi dari Ketua Umum GMPI menyatakan bahwa dari DPR tidak ada maupun DPD tidak ada niat untuk mengubah konstitusi, mengamandemen konstitusi karena alasan penundaan pemilu. Kalau memang memang secara real rasional kita tidak bisa membiayai pemilu misalnya, atau karena adanya masuk dalam kategori stat not reh, maka tidak bisa kemudian presiden menetapkan penundaan pemilu atas tafsirannya sendiri. Nah, nanti akan menjadi liar dan
banyak tafsiran-tafsiran politik atas keputusan presiden. Sehingga apa? Sehingga untuk menjamin legalitas misalnya penundaan pemilu, meskipun saya secara pribadi ya, saya juga tidak sepakat untuk dilakukan penundaan pemilu, tapi dalam koridor konstitusi, agar legitimit misalnya kalau dilakukan penundaan karena alasan staf nutrek tadi, maka harus ada tafsiran atas gangguan lainnya. Jadi frase gangguan lainnya di dalam pasal 432 ayat 1 harus ditafsirkan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena perubahan Undang-Undang Dasar itu memang secara teoritik itu ada 3 ya. Jadi pertama karena amandemen konstitusi itu yang memang biasa dilakukan di berbagai negara. Yang kedua karena tafsir pengadilan ya. Karena tafsir pengadilan. Nah, kalau di Indonesia tafsir pengadilan itu adalah oleh Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan gangguan lainnya agar menjamin kepastian hukum berdasarkan atas pasal 12 misalnya ya. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga karena ada konvensi maupun praktek ketatanegaraan. Nah, jadi memang ada ruang secara konstitusional ya. Ya kita lihat aja nanti karena pasti Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim konstitusi akan melihat tentang rasionalitas untuk dilakukan penundaan atau tidak terhadap pemilu berkaitan dengan tafsir atas frase gangguan lain. Tapi kalau saya menjadi hakim konstitusi, ya pasti permohonannya ditolak. Permohonannya ditolak. Kalau saya menjadi hakim konstitusi, maka untuk menafsirkan gangguan lainnya karena alasan COVID maupun karena alasan kesulitan keuangan negara, pasti saya tolak. Karena itu tidak rasional untuk ditunda karena banyak yang bisa dilakukan efisiensi, dan juga sekarang masyarakat telah bergerak dan sudah damai dengan COVID dan banyak kehidupan normal kita telah lakukan dengan COVID sehingga banyak aktivitas masyarakat yang telah dilakukan secara new normal saat ini yang tidak menjadi rasional ataupun konstitusional untuk melakukan penundaan terhadap pemilu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya yang mau saya sampaikan adalah ini berkaitan dengan batas pemilu dan pelantikan presiden tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kemudian ditunda maka akan terjadi kekosongan pejabat anggota DPR maupun presiden maupun wakil presiden ya. Karena sudah dibatasi ya, 1 Oktober pelantikan anggota DPR, kemudian 20 Oktober adalah pelantikan presiden dan wakil presiden. Kalau melewati itu tidak ada presiden terpilih, maka terjadi kekosongan pejabat presiden dan presiden. Nah, saya fokus pada kekuasaan presiden. Jadi kekuasaan presiden itu adalah tidak mengenal yang namanya istilah penjabat. Ya. Jadi kalau terjadi kekosongan pejabat presiden, tidak mengenal yang namanya istilah penjabat presiden. Nggak ada istilah penjabat presiden. Ya. Tidak ada istilah penjabat presiden. Tidak dikenal penjabat presiden. Gitu, ya. Penjabat itu berarti adalah pejabat yang sementara untuk mengisi kekosongan pejabat definitif ya. Jadi karena sudah berakhir masa menjabatnya, berarti kan sudah terjadi kekosongan. Ketika kosong maka diisi penjabat. Tapi kalau misalnya presiden berhalangan tetap, maka diganti oleh wakil presiden. Jadi bukan diganti oleh penjabat. Tidak ada dalam pasal 8 itu istilah penjabat maupun di dalam perundang-undangan ada istilah penjabat untuk mengisi kekosongan presiden dan wakil presiden, tidak ada. Jadi di dalam konstitusi pasal 8 itu hanya dikenal dua ya. Jadi tiga ya, yang dikenal tiga. Kalau presiden mangkat dan sebagainya tadi, maka diganti oleh wakil presiden. Kalau wakil presiden mangkat, maka dipilih ya atas usulan presiden ya, oleh MPR. Kalau kedua-duanya maka triumvirat Menlu Mendagri kemudian Menlu dan Menhan ya sebagai triumvirat di dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan. Jadi tidak dikenal namanya penjabat. Kenapa tidak dikenal penjabat presiden maupun wakil presiden? Kita tahu bahwa presiden itu adalah sebagai pemegang kekuasaan residual power ya. Residual power, kekuasaan asli. Jadi dulu kan sebelum lahirnya negara-negara demokrasi
masih kekuasaan absolut. Kekuasaan negara itu dipegang oleh satu orang, seorang raja. Kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial itu dipegang oleh satu pemegang kekuasaan, itu raja. Sehingga kalau di Perancis lahir yang namanya istilah état c'est moi, negara adalah saya. Atau juga dikenal yang istilah the king can do no wrong, bahwa raja tidak pernah salah. Karena apa? Karena kekuasaan hanya dipegang oleh satu pemegang kuasa, seorang raja. Nah, kemudian lahirnya era demokrasi, kekuasaan itu kemudian didistribusi, kemudian menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Nah, sebenarnya pemegang residual power itu adalah presiden. Jadi kalau di negara-negara monarki adalah raja. Kalau di negara-negara yang demokrasi adalah presiden, ya, adalah presiden. Jadi presiden itu adalah kalau misalnya di sebuah negara DPR tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, kemudian Mahkamah Agung tidak bisa melaksanakan tugas kenegaraan, maka cukup dengan adanya presiden, negara bisa jalan. Negara bisa jalan. Jadi kalau tidak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, maka presiden bisa menjalankan. Jadi kembali kepada kekuasaan asal. Siapa yang memegang kekuasaan asal adalah presiden. Kalau DPR tidak bisa melaksanakan kekuasaannya, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak bisa melaksanakan, maka kembali presiden. Tapi ini adalah semuanya bisa kembali di negara-negara hukum sesuai dengan konstitusi. Apa maksudnya adalah karena alasan stat notre, alasan keadaan darurat negara, ya. Keadaan darurat negara bisa menjadi alasan. Jadi kembali kepada pemegang kekuasaan asal. Kemudian juga kita tahu bahwa kekuasaan presiden memang sangat luar biasa kita atur dalam konstitusi. Jadi di dalam konstitusi Undang-Undang 45 pasal yang paling banyak itu adalah mengenai HAM, hak asasi manusia. Tapi berikutnya yang kedua adalah pasal mengatur mengenai kekuasaan presiden, kekuasaan pemerintah negara. Kalau kita hitung ada 38 ayat yang mengatur mengenai kekuasaan presiden dari 199 norma atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang 45. Sehingga begitu pentingnya kekuasaan presiden itu, sehingga kita tidak mengenal istilah penjabat. Jadi kalau misalnya keadaan darurat misalnya tapi kalau dalam keadaan darurat itu adalah hal yang lain. Jadi kalau dalam stat notre misalnya itu adalah hal yang berbeda. Jadi di dalam hukum itu ada 2 hukum, ada hukum normal dan ada hukum tidak normal. Hukum yang tidak normal berlaku untuk keadaan yang tidak normal. Jadi contraire pour abnormalitas. Jadi keadaan yang tidak normal itu untuk hukum yang tidak normal berlaku untuk keadaan yang tidak normal. Sebaliknya juga hukum yang normal berlaku untuk keadaan yang normal. Jadi kalau keadaan tidak normal karena darurat, apapun bisa terjadi, tetapi di situ ada batasan-batasan bagi pemegang kekuasaan untuk menjalankan kekuasaannya. Jadi pembatasan itu adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan, kemudian kekuasaan itu dijalankan untuk memulihkan kepada kondisi yang normal seperti biasa, seperti semula. Jadi ada batasan-batasan di dalam stat notre. Jadi itu ada kajian-kajian mengenai konstitusi. Jadi nanti kita memang berpikir kalau kemudian pemilu ditunda, lalu siapa yang memegang jabatan itu? Di dalam konstitusi tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya penjabat, tidak ada yang namanya PLT presiden, tidak ada. Jadi kita lihat hanya kepada pasal 8 konstitusi, kalau presiden berhalangan dan karena alasan diberhentikan pun berhenti dan seterusnya, diganti wakil presiden kosong ya dipilih oleh MPR. Kalau kedua-duanya kosong maka triumvirat, ya. Kalau triumvirat misalnya tidak ada, itu berarti berlaku stat notre. Stat notre itu berarti terjadi not stat re, hukum tata negara darurat, ya. Hukum tata negara darurat, maka biasa siapapun yang bisa mengendalikan negara dia bisa memegang. Misalnya ketua DPR ataupun siapa yang bisa mengendalikan, ya, siapa. Misalnya dulu ketika tahun 48 misalnya Indonesia pernah ada agresi kedua, ya, di Yogyakarta, sehingga Presiden Soekarno tidak bisa menjalankan pemerintahan. Waktu itu juga langsung atas inisiatif dari Safruddin sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, dia kemudian mengendalikan
pemerintahan, disebut dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, itu dipegang oleh Saprudin ya. Jadi dalam keadaan darurat siapapun bisa megang. Jadi kalau tidak ada yang bisa mengendalikan negara, siapapun bisa megang dalam struktur kekuasaan negara. Jadi pada saat PDRI yang megang adalah Menteri Kemakmuran. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi ketika memegang kekuasaan, Saprudin pada saat itu dia tetap berada pada koridor konstitusi, Artinya dia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, tidak boleh kemudian melakukan tidak boleh kemudian mengambil keuntungan pribadi atas kekuasaan itu. Jadi intinya adalah untuk kekuasaan itu digunakan untuk mengembalikan kepada kondisi yang semula. Itu balasan di dalam bisa dipercepat. Baik, memang di beberapa negara itu ada beberapa negara yang melakukan penundaan dari 71 menurut laporan IDEA tahun 2000, tapi sekarang sudah banyak perubahan, mungkin sudah ada yang melakukan atau tidak. Ada 48 negara yang melakukan penundaan. Dan saya lihat hanya ada satu yang melakukan penundaan terhadap pemilihan presiden ya di Somalia ya. Tapi kemarin ditandatangani oleh Presiden Somalia untuk melakukan penundaan, dan itu sangat kontroversial ya. Hingga tidak mau kita menyelenggarakan negara sama dengan Somalia. Sehingga kita harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Nah, itu hal yang perlu saya sampaikan. Pertanyaan terakhir, apakah kita dalam keadaan darurat sekarang? Saya kira kita tidak memenuhi kriteria atau konsep stat notaire, karena kita sekarang semua struktur ataupun kekuasaan negara berjalan dengan biasa-biasa, bahkan kita setiap hari melakukan rapat maupun daring, karena sekarang adanya IT, maka penyelenggaraan kekuasaan negara bisa dijalankan melalui basement IT, sehingga kita bisa melakukan fungsi-fungsi negara, baik oleh Presiden, baik oleh DPR, baik oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi semuanya tidak ada stagnan, tidak ada stagnasi, tidak ada yang menghambat untuk kita melakukan fungsi-fungsi negara, sehingga kriteria mengenai stat notaire atau state of emergency tidak termasuk dalam karena akibat COVID-19 maupun karena kondisi keuangan negara kita. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.